Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Boleh kenalan nih Pak? Boleh, Dengan Bapak siapa ini Pak? dengan Bapak Ewin. Bapak Ewin. Yang tinggalnya di mana Pak? Tinggalnya di Kisaran. Oh Kisaran. Kisarannya di mananya? Kisarannya di Airjoman, Desa Subur. Oh desanya Desa Subur ya? Ya, Eh, boleh cerita nggak Pak? Gimana dulu awalnya Bapak bisa kenal Satariah ini Pak? dulunya saya sebelum ikut torekot, Iya, rekod Satariah Sahid, iya. dulu saya ibaratnya taulah pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Ya, pada Itu suatu malam iya. dari Lajang nih, cerita dari Lajang dulu. Dari Lajang udah ikut pergaulan bebas ya? Ya, salah dikatakan pergaulan bebas. Hmm, Suatu malam saya taulah orang pemabuk ini ya. yang namanya mabuk, kalau bagi saya nggak bisa berjalan lagi. Oh, nggak bisa berjalan. Doleng ya? Digotong lah, digotong sama kawan-kawan. Hmm. Jadi antara jam 12 setengah 1 menuju jam 1 tiba-tiba macam ada bisikan. Dalam diri. Iya, dalam diri sendiri itu. Iya. Bisikannya gini, sampai kapan kau begini? Ada lagunya itu. Setelah itu saya hilang rasa pening, rasa apa itu. Duduk saya. Duduk, siapa yang bilang? Ya. Antara ya dan tidak ini, percaya dan tidaklah bahasanya gitu. Iya. Siapa yang membisikkan gitu? Hmm. Tengok ke sebelah kawan ketawa-ketawa. Sebelah lagi ketawa-ketawa. Jadi apa? Disitulah saya menjadi renungan. Dari bisikan tadi ya. Iya. Apalah yang untuk bisa menghilangkan atau memberhentikan perbuatan yang buruk-buruk pada diri saya kan gitu. Hmm. Jadi di saat itu saya berpikir mungkin menikah bisa berubah. Enak. Oh, berarti bisikan itu posisinya Bapak masih lajang pada Masih waktu lajang. itu. Oh, iya iya. Jadi pendek cerita, saya menikah. Menikah di tahun 2002. Ya. Terus berjalan seiring dengan waktu, anak saya yang paling besar mengkitankanlah, enak ngomongnya, menyunat. Sunat ya, sunatan ya. Dan semenjak itu setiap malam saya berpikir lagi, bukan bisa langsung tidur, bukan apa. Sebelum tidur itu berpikir, apa orang hidup ini hanya cuman makan, kerja, tidur, mate. Iya iya. Itu terus tiap malam. Ya, saya juga pernah berpikir gitu, Pak. Sama berarti kita. Ya, begitulah. Jadi pendek cerita, bertemulah saya dengan saudara. Tanpa sepengetahuan saya ini, saudara ini rupanya ikut torekot. Oh, orang Tarika. Iya. Tarika Satariah Said. Iya. Iya. Sebelumnya dia nggak ada cerita masalah ini, masalah itu. Iya. Saya datang ke rumahnya sambil cerita-cerita. Pertanyaannya simpel kata dia. Bapak mau hatinya enak. Enak cemana saya tanya kan gitu. Iya iya. Adem, nggak ada pikiran yang aneh-aneh gitu Iya. bahasa dia. Ya mau lah Pak. Nah, di situ saya langsung bahasa Bapak sama saudara saya ini. Iya. Jadi diajaklah nanti dengarkan dulu kata dia. Oh, iya. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Jangan Bukan terus langsung masuk. Enggak. Suruh dengarkan dulu. Jadi pada waktu itu saya ikutilah saran dia. Ya. Jadi pada malam itu kata saudara saya ini zikir keras katanya. Iya. Disitulah saya meronta hati saya. Iya. Loh ngaji kok kayak gini, zikirnya kok kayak gini. Iya iya. Tapi tanpa sadar setelah saya berkata-kata dalam hati, Tuan Guru berkata, Bapak-bapak kalau mau bahasanya enak, mau tahu
yang kayak mana. Iya. Coba cari Al-Quran yang ada artinya, Iya, yang ada terjemahannya. yang ada terjemahannya dan tujuannya apa. Di Iya. situ saya masuk akal. Ah, Iya pula. Sebelum itu mungkin memang jalan saya lah masuk Torekot ini. Saya udah beli Al-Quran yang itu, cuman saya lengketkan aja di dinding, nggak pernah saya baca Oh, iya. ayatnya ataupun artinya. iya, iya. Ya tujuannya pun nggak tahu. Iya. Jadi setelah itu saya dengarkan kata Tuan Guru itu tadi, besoknya saya baca. Pendek cerita, semua apa yang diapakan sama Tuan Guru itu ada semua di Al-Quran. Oh, apa yang disampaikan? Iya. Iya. Jadi kalau saya memang orangnya memang kayak mana ya dibilang, plos-plosan orangnya. Iya. Jadi kalau orang-orang semualah dikatakan umat manusia tidak mempercayai Al-Quran ataupun hadisnya, Iya. berarti orang-orang munafik. Iya. Nah, disitulah saya dapat pencerahan dari situ. Jadi di situ saya pernah jumpa dengan artinya ataupun ayatnya sedikit. Artinya percaya di sini enggak dipelajari ya Al-Quran dan hadis tadi ya, enggak Iya. dibaca gitu ya. Hanya sekedar punya tapi enggak dipahami gitu ya. Jadi saya bertemu dengan kalimat Al-Islamu anta syahada, Ah iya. yang artinya bahwasanya Islam itu engkau bersaksi. Loh, ini kayak gini. Bertemu lagi dengan yang artinya seumur hidup kalau tidak pernah melapaskan 2 kalimat syahadat, Ya. maka kita dibilangkan Islam keturunan. Loh, cemana lagi pula ini cara kerjanya? Iya. Sementara kita pun karena syahadat ini kan ada juga di sholat, di azan, di apa ada juga ya. Adanya semua di azan, di sholat atau di mana. Itu kan rukun-rukun semua. Iya. Jadi kembali saya berpikir, dulu saya kan sekolahnya di Al-Wasliyah. Al-Wasliyah, pesantren, Bisa Madrasah. dikatakan madrasah. madrasah. Memang sih nggak pala saya dengarkan lah itu bahasanya pelajaran agama itu. Iya. Yang namanya udah Islam lagi tuh saya Iya. pikirkan gitu. Tapi saya renung-renungkan seumur hidup tidak pernah melapaskan 2 kalimat syahadat, maka dibilangkan Islam keturunan. Iya. Jadi kalau mau jadi Islam cemana ini? Islam yang sesungguhnya. Islam yang sesungguhnya cemana ini? Jadi disitulah membuat saya jadi renungan. Saya bercerita dengan istri saya, kayak mana ini gini. Disitulah saya berpikir. Terus pendek cerita itulah saya memasuki sampai sekarang inilah yang dikatakan Torekot Satariah Sahih. Ya kalau bagi orang umum atau yang belum mengetahui tidak percaya boleh-boleh saja. Yang penting saya percaya dengan Al-Quran dan hadisnya. Iya. Artinya yang namanya Islam yang sesungguhnya tadi bersaksi tapi ada yang menyaksikan. Iya. Bukan hanya sekedar diucapkan tapi nggak ada menyaksikan ya kan? Banyak sih kawan kadang-kadang bilang aku sudah bersaksi di mana, di sholat. Ya udah mungkin paham mereka itu yang nggak masalah bagi saya. Tapi kalau saya mengistilahkan kalau kita tidak percaya dengan Al-Quran dan hadis, kita bisa dikatakan orang munafik. Nah, makanya kalau bisa dari lubuk hati saya ini sampai kembalinya saya nanti kalau bisa di Satariah ini. Walaupun kadang-kadang saya masih berkele bahasa gaulnya lah enak kan ngomong. Artinya namanya juga proses ya Pak ya. Namanya yang belajar ini kan nggak langsung bisa langsung kayak mana bisa dibilang jadi alim ya enggak menjadi seorang warok ataupun kayak mana, namanya proses, namanya iman. Pas imannya di atas baik mungkin, pas turun ya jadi kembali mempunyai sifat hewan kan gitu ya. Karena begitu beratnya tantangan dan ujian di dunia ini gitu ya Pak. Iya Pak ya. Itulah istilahnya riwayat saya mendalami mau ke Torekot Satariah Sahih ini. Berapa kali Bapak ngikuti pengajian sebelum Bapak itu masuk ke tarekat ini Pak? Kurang lebih kalau nggak salah hilap saya
1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan ya Pak Guru ya. Mungkin 3 kali mungkin Pak Guru ya. Baru 3 saya minta kali. syahadat sama guru. Baru minta syahadat untuk gabung ke Tarekat Satria saya. Ya, enggak hanya sekedar itu saja. Ya saya pelajari juga itu istilahnya Al-Quran, artinya saya baca dari awal sampai akhir, begini begitu. Ya mungkin mudah-mudahan lah. Insya Allah saya kalau bisa sekembali saya bisa terasa ini. Iya. Mohon maaf ini Pak. Ya. Apa sih Pak hukumnya merokok ini Pak? Kenapa banyak juga ya orang tarekat ini yang merokok gitu ya? Oh, kalau bagi saya, ya sebagian kan ada yang bilang kan merokok itu haram. Iya. Kalau bagi saya itu ya halal aja lah. Karena kalau bagi saya yang bisa memabukkan itu yang menjadi haram. Iya, iya. Nah, jadi kalau merokok ini bagi saya ya halal. Iya. Yang kedua, kita perhatiin lah. Kalau orang kadang-kadang yang bertarekat banyak merokok, pasti Iya. mungkin banyak merokok. Iya. Tujuannya itu kenapa? Ini simple saja. Ini Iya. bagi saya, biar supaya jangan lupa berzikir, Iya, iya. napas. Kenapa? Nah, zikir napas. Tapi kalau kita merokok, ditarik dari hidung, buang dari mulut. Allah. Oh. Kalau bagi saya tapi, Iya, iya. tapi kalau bagi saudara-saudara lain ya kita tidak tahu. Iya. Makanya saya bilang merokok ini nggak haram. Iya. Nah, keuntungannya itu tadi. Ya saya sendiri kalau pas mengisap, kalau lupa tarik. Tarik. Allah. Itu bagi saya, Pak. Iya, iya. Nah, ya mungkin saudara-saudara kita nggak tahu lah ya kan. Iya, iya. Oh jadi keuntungannya Bapak masuk tarekat ini tadi udah merubah diri Bapak dari dulu yang kurang baik menjadi lebih baik sekarang Alhamdulillah Pak, bukan saya aja yang bilangkan saya seperti itu. Ya kalau kita membenarkan diri kita sendiri berarti kan masih zolim. ya? Iya, iya. Yang menilai kan orang lain daripada diri kita. Iya. Ya banyak orang sih kan dengar juga di telinga kita. Iya. Oh si Polan itu udah gini ya, ya alhamdulillah buat kan gitu. Kalau saya sendiri belum bisa memastikan diri kita menjadi orang baik, belum. Iya. Cuman orang lain. Orang lain yang melihat, menilai, memandangnya. Nah, ya. Karena kan nilai orang lain itulah yang berharga dari kita, daripada kita. Alhamdulillah Pak. Nah, ya kita sendiri ya dulu kayak mana di istilahnya di namanya dunia bebas kayak mana. Iya. Sekarang alhamdulillah ya mungkin kita coba menjauh-jauhi sejauhnya lah Pak. Karena kan kita udah tahu paham. Iya. Ya gitulah Pak. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya Pak ya. Ya, ya, Oke, alhamdulillah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.